Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang 8 kemampuan dasar dalam mengajar. Nah, biasanya untuk para calon guru ataupun guru itu harus menguasai 8 kemampuan dasar ini. Pertama kita bahas membuka dulu. Membuka pelajaran itu biasanya pas sebelum memulai pelajaran, masuk ke pelajaran itu guru memberikan salam, terus menanyakan kabar ke anak-anak. Salah satu contohnya seperti siapa aja yang tidak masuk gitu. Terus kita absen satu persatu. Nah, itu contohnya. Lalu kita mengondisikan kelas supaya anak-anak siap semua belajar. Nah, setelah memberikan salam dan absen, kita itu berdoa. Dibiasakan sebelum belajar itu selalu berdoa supaya ilmu yang didapat itu pun berkah. Setelah berdoa, kita akan menyampaikan acuan atau tujuan pelajaran yang akan disampaikan. Misalnya tujuannya itu untuk dapat mengenal pahlawan, terus dapat mengetahui sikap-sikap para pahlawan, seperti itu. Maupun tujuan pembelajaran lainnya yang akan disampaikan pada saat mau belajar. Terus ketika dalam membuka pelajaran itu jangan lupa kita meningkatkan motivasi pada anak, terus juga melatih anak-anak untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Salah satunya contohnya salah satu anak kita ajak untuk memimpin berdoa atau memimpin bernyanyi sebelum mulai. Nah, biasanya nyanyi itu lagu wajib nasional ataupun lagu nasional lainnya. Supaya apa? Supaya menimbulkan rasa nasionalisme pada diri anak. Seperti itu. Selanjutnya ada keterampilan menutup. Setelah pembelajaran selesai, maka sebelum kita bubarkan atau sebelum pulang atau sebelum menutup pelajaran itu, pertama kita rangkum dulu materi yang sudah kita sampaikan pada hari itu. Kita misal satu-satu bisa kita rangkum bersama dengan siswa kita, atau kita menyebutkan salah satu siswa atau beberapa siswa untuk menyampaikan rangkuman pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, itu juga dapat melatih keberanian seorang anak dalam menyampaikan pendapat. Terus ada menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Nah, rencana pembelajaran ini misalkan pelajaran besok kita akan belajar apa dan apa aja yang harus disiapkan, seperti itu. Terus membangkitkan minat dengan penuh semangat. Nah, minat ini banyak, seperti minat membaca, misalkan ayo besok kita akan membahas tentang makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran makhluk hidup, ada baiknya kalian coba baca dulu buku tentang makhluk hidup, bisa lewat koran, komik, ataupun dari buku pelajaran itu sendiri. Nah, jadi itu akan menimbulkan minat bacanya pada diri anak itu. Berikutnya itu ada keterampilan mengelola kelas. Nah, mengelola kelas ini apa aja sih? Itu guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bila terjadi proses belajar mengajar. Misalnya saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru itu berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Nah, kadang saat kondisi kelas itu sudah riweuh atau gaduh gitu ya, berisik. Nah, ini kadang-kadang masih ada beberapa guru tidak peduli dengan kondisi kelas. Yang akan terjadi seperti itu, siswa tidak akan fokus apa yang disampaikan guru, dan akan terganggu, apalagi ada anak yang niat banget belajar. Nah, di sini keterampilan mengelola kelas itu guru kembalikan lagi kondisi kelas supaya kondusif. Gimana caranya? Kita bisa misalkan tepuk diam. Nah, misalkan kita sudah mulai riweuh nih, guru dengan suara yang keras ya, intonasi keras, bilang gini, tepuk diam, diam. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, ketika anak-anak akan tepuk diam itu biasa kembali kondusif, kembali diam semua, kembali fokus ke guru yang sedang
yang sedang menyampaikan isi materi. Berikutnya ada keterampilan menjelaskan. Nah, sebagai seorang guru atau calon pengajar nih, ini biasanya di dalam kelas ada, saya pernah nemuin waktu SD dulu, ada guru menjelaskan itu terlalu cepat, ada juga yang terlalu lambat. Biasa kalau menjelaskan terlalu cepat ini kan nggak semua anak itu daya tangkapnya cepat ya, ataupun apa yang disampaikan guru itu langsung dia mengerti, kan nggak semua anak seperti itu. Nah, guru ini dalam menjelaskan materi-materi itu harus seimbang, penggunaan tekanan, intonasi juga nih. Terus juga ketika menjelaskan itu jangan terlalu buru-buru, kita jelaskan santai. Yang penting apa yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh anak, dan juga dalam menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak. Kan beda-beda nih, misal kelas atas atau kelas bawah itu pasti kan penggunaan bahasa beda. Nggak mungkin dong kelas 1 kita pakai bahasa orang dewasa gitu. Pasti kan kita menyesuaikan dengan kelasnya itu. Terus nih, kegiatan menjelaskan itu bertujuan itu untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Terus juga membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberi siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran, serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Nah, itu tujuan dari keterampilan menjelaskan. Keterampilan bertanya adalah suatu ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang mengenai suatu hal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal yang merupakan hasil pertimbangan. Dalam keterampilan bertanya ini, guru misalkan dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa itu menggunakan pertanyaan yang jelas dan singkat. Supaya apa? Supaya anak-anak dapat memahami isi pertanyaan guru. Disesuaikan juga bahasanya, penggunaan bahasa, agar anak-anak juga mudah mengerti apa yang ditanyakan oleh guru. Nah, ini disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Terus ada namanya pemusatan. Nah, pemusatan ini ada pertanyaan luas dan sempit. Pertanyaan sempit itu seperti apa? Misal contoh gini, anak-anak disuruh sebutkan nama kota besar di Pulau Jawa. Nah, itu pernyataan sempit. Terus kalau pertanyaan luasnya, pertanyaan itu sebutkan ciri-ciri kota besar. Nah, itu pernyataan yang luas. Jadi dia akan menganalisis lebih luas, lebih umum lagi gitu. Berikutnya itu ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi ini ada apa aja? Pertama ada variasi cara mengajar guru. Nah, di sini guru menggunakan intonasi suaranya, baik itu keras atau menurunkan intonasi suara guru. Nah, jika dalam kondisi kelas tenang, itu guru menyampaikan materinya dengan suara yang lembut, bukan pelan banget. Kalau pelan banget ya ntar anak-anak nggak kedengeran gitu. Nah, terus juga ketika suasana kelas sedang gaduh gitu ya, atau agak berisik gitu, nah guru menyampaikan materinya itu dengan intonasi suara yang keras. Supaya apa? Supaya anak-anak yang duduk di paling belakang itu dapat mendengar apa yang dijelaskan oleh guru di depan. Nah, terus juga guru jangan menjelaskan materi itu di depan apa sih namanya itu, depan papan tulis aja. Guru coba jalan ke keliling kelas supaya anak-anak yang di belakang pun dapat mendapatkan perhatian gitu, dan juga anak-anak yang duduk di belakang pun dapat mendengar lebih jelas. Nah, kalau guru menyampaikan hanya berdiri di depan aja kayak gitu kan, jadi anak-anak kelihatannya akan bosan, tatapannya pun hanya satu tujuan itu aja gitu. Kalau guru jalan ke belakang kan anak-anak pasti akan nengok, perhatian pemusatannya kepada guru gitu. Dan suasana kelas pun jadi nggak terlalu tegang. Terus ada namanya variasi dalam penggunaan media atau alat mengajar. Nah, medianya ini
Penggunaan alat media ini dapat membantu siswa untuk memahami apa yang materi yang disampaikan. Contoh misalkan materinya itu tentang pahlawan. Nah, pahlawan ini kan medianya bisa kita menggunakan uang. Di uang selembar uang itu kan ada sisi sebelahnya itu gambar pahlawan. Nah, di sini kita bisa menggunakan uang ataupun poster bentuk gambar-gambar pahlawan. Nah, misalkan anak-anak apakah mengenal gambar pahlawan seperti ini siapa namanya gitu, asalnya dari mana. Nah, ataupun mau lebih kerenan dikit pakai pakai laptop terus ditampilkan lewat proyektor. Nah, itu dapat lebih menarik lagi. Nah, jadi bisa kita nampilin gambar ataupun video. Terus ada namanya itu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, interaksi ini jadi gini, dalam menjelaskan itu guru nggak cuma sang guru aja yang menjelaskan, tapi coba kita beri kesempatan kepada anak-anak, misal salah satu anak untuk berdiri di depan kelas menjelaskan isi materinya. Itu pun akan terjadi interaksi dan pembelajaran pun tidak akan bosan. Nah, di sini juga kita dapat melatih namanya keberanian siswa untuk berdiri menyampaikan pendapat di depan kelas, di depan umum gitu. Nah, itu jadi suasana kelas pun jadi tidak bosan, tidak kaku seperti itu. Berikutnya itu ada keterampilan membimbing kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini biasanya antara 3 sampai 9 siswa dalam satu kelompok. Nah, tujuan itu dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, terus juga ada mengembangkan pengetahuan serta kemampuan nih untuk berpikir serta dan komunikasi. Terus juga siswa terlibat dalam perencanaan untuk pengambilan keputusan. Nah, fungsi guru di sini itu membimbing kelompok kecil ini supaya apa? Supaya semua siswa itu dapat berinteraksi satu sama lain, dapat menyampaikan informasi, gitu, guru mendengarkan, terus juga meluruskan pendapatnya. Nah, itu dalam membimbing kelompok kecil ini. Terus juga ini itu berlangsung dalam interaksi secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan. Nah, itu artinya semua anggota kelompok ini dapat atau diberi kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi satu sama lain. Tuh. Terus juga mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dalam kerja sama antar anggota kelompok. Selanjutnya ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, kelompok kecil ini tuh antara 3 sampai 8 siswa untuk kelompok kecil, atau perseorangan itu cuma 1 orang berarti ya. Nah, dengan adanya keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan ini, guru dapat mengetahui nih, dapat menggunakan pendekatan secara pribadi sehingga guru dapat mengetahui lebih jauh mana nih kepribadian anak ini, misal kemampuan anaknya sampai mana gitu. Terus juga apa sih kesukaan anak ini. Jadi sehingga ketika dalam mengajar lainnya kita kan mengetahui nih, oh anak ini kemampuannya sampai sini, berarti kita nggak boleh maksain dong kemampuan yang lebih sulit gitu, kita perlahan tapi pasti gitu. Terus juga dapat guru juga dapat mengorganisasikan nih mana-mana aja anak yang sudah mampu, mana aja yang belum, sehingga nanti yang kita akan bimbing lebih jauh lagi itu pada anak-anak yang belum, sehingga anak-anak ini akan sama gitu dengan teman-teman yang sudah bisa gitu. Itu dalam mengorganisasikan. Terus juga membimbing serta memudahkan belajar. Nah, dengan mengajar kelompok kecil ini kita dapat lebih mudah nih membimbing anak ataupun dalam belajar. Karena apa? Kita tahu nih anak-anak yang ini yang sudah mampu, berarti kita akan membimbingnya juga lebih mudah. Terus juga yang belum mampu pun kita membimbingnya akan caranya pun akan kita tahu nih. Untuk anak-anak yang belum memahami ini kita dapat menggunakan mengajar seperti ini, menjelaskan seperti ini, sehingga dapat mudah diresapi oleh anak-anak yang belum tahu ini. Berikutnya itu ada keterampilan memberikan penguatan. Nah,
pemberian penguatan dalam kegiatan belajar mengajar ini ada melalui pujian. Pujian itu misal apa? Misalkan gini, Agus, kamu pintar sekali karena telah menjawab soal ini dengan benar, itu pujian. Atau terima kasih, Agus telah membuang sampah pada tempatnya. Nah, atau terima kasih telah uh, telah membantu ibu dalam menjelaskan gitu, atau menjawab soal ini gitu. Terus memberikan penghargaan itu bisa dengan kita kasih reward bintang, misal dia belajarnya bagus karena atau telah memimpin berdoa, kita kasih reward berupa bintang di namanya gitu. Sehingga anak-anak pun akan menjadi semangat nih, anak-anak yang tadinya tidak berani untuk memimpin berdoa, maka dengan dia melihat temannya dikasih bintang itu, besokannya dia akan akan termotivasi dirinya untuk ingin bisa gitu, ingin berani memimpin berdoa, walaupun hanya dengan memimpin doa aja gitu. Dengan memberikan penguatan ini dapat memberikan manfaat kepada siswa, yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada siswa itu sendiri. Nah, terus juga dapat meningkatkan cara belajar siswa aktif, terus mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Itu tadi salah satu manfaat dari memberikan penguatan.